Hai teman-teman K-popper semua, kembali lagi bersama Radio Kucing di sini. Pada episode review kali ini, Radio Kucing bakalan ngebagiin tips mengenai bagaimana caranya agar kucing kesayangan kita bisa terhindar dari penyakit masalah kencing alias urinary alias FLUTD. Nah, teman-teman K-popers, pernah nggak sih teman-teman K-popers tuh ngeliat kucing kita kayak kesulitan gitu saat akan melakukan buang air kecil? Misalnya nih, si kucing udah masuk litter box, tapi kok kayaknya dia nggak pipis ya, kayaknya kesakitan, kesulitan. Nah, pernah nggak sih kamu ngeliat kucing kamu kayak gitu? Hati-hati dan juga waspada ya, takutnya kucing kamu terkena masalah urinary. Karena salah satu ciri-ciri kucing terkena masalah urinary adalah dia sulit melakukan buang air kecil alias pipis. Nah, pada video sebelumnya Radio Kucing kan udah pernah bahas nih mengenai FLUTD yang teman-teman bisa cek di sini. Kali ini Radio Kucing akan bahas juga mengenai masalah urinary alias FLUTD pada kucing. Namun kali ini videonya akan membahas mengenai bagaimana tips cara mencegah agar kucing kita nggak terkena masalah FLUTD atau urinary. Penasaran kan langkah apa saja yang harus kita lakukan agar kucing kita nggak terkena penyakit urinary pada kucing? Langsung aja kita simak. Biasanya, masalah saluran kemih pada FLUTD lebih sering dialami oleh kucing jantan. Hal ini disebabkan oleh saluran uretra mereka yang lebih sempit sehingga lebih rentan tersumbat oleh kristal urin atau batu kemih yang terbentuk dari mineral dalam urin. Namun, bukan berarti kucing betina terbebas dari risiko ini. Meski saluran uretra mereka lebih besar dan juga lebih pendek dibandingkan kucing jantan, tetap loh kucing betina tetap bisa mengalami gangguan saluran kemih. Tapi kok bisa ya sampai ada kucing yang terkena masalah urinary? Masalah ini biasanya disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti kurangnya asupan air, makan makanan yang kurang tepat, sampai stres. Stres pada kucing seringkali terjadi akibat perubahan dalam rutinitas sehari-hari mereka. Misalnya pindah rumah, kedatangan hewan atau kucing baru, perubahan jadwal, atau pergantian merek makanan secara tiba-tiba. Selain itu, makanan juga memainkan peran besar dalam kesehatan saluran kemih. Makanan kering atau dry food dengan kadar ash, protein, magnesium, dan juga fosfor yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko pembentukan kristal urin yang berpotensi menyebabkan gangguan saluran kemih. Oleh karena itu, penting banget untuk memilih makanan yang sesuai dengan usia dan juga kebutuhan kucing kesayangan. Karena setiap tahap kehidupan membutuhkan nutrisi yang berbeda. Misalnya, untuk kitten, mereka membutuhkan kandungan protein yang lebih tinggi untuk mendukung pertumbuhan mereka, seperti pembentukan otot, tulang, dan juga organ tubuh. Sedangkan untuk kucing dewasa, mereka lebih membutuhkan makanan dengan kadar protein yang cukup dan tidak setinggi kebutuhan kita. Jika kadar protein terlalu tinggi dan tidak sesuai kebutuhan, hal ini dapat meningkatkan risiko obesitas atau memperburuk kondisi ginjal, terutama pada kucing yang memiliki gangguan kesehatan tertentu pada kucing dewasa. Nah, kalau untuk makanan kucing yang olive taste, teman-teman bisa nih memberikan untuk kucing kecil ataupun kucing besar alias kitten dan juga kucing dewasa. Karena memang makanan tersebut sudah diformulasikan untuk rentang usia kucing dari mulai kitten sampai kucing dewasa. Lalu, gimana caranya supaya kucing kesayangan kita bisa terhindar dari masalah urinary pada kucing? Setelah mengetahui penyebab masalah urinary pada kucing, kita sebagai owner kucing pastinya nggak mau dong masalah tersebut terjadi pada kucing kesayangan kita. Nah, supaya si kucing tetap sehat, berikut ini beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan urinary pada kucing. Yang pertama, pastikan asupan air pada kucing kamu selalu terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya. Sama seperti manusia, asupan cairan sangat penting bagi kucing untuk mendukung berbagai fungsi tubuhnya, mulai dari pencernaan, suhu tubuh, kesehatan sendi, hingga saluran kemih. Menurut Sage Journals, meningkatkan asupan cairan dan juga volume urin dapat mengurangi risiko urolithiasis yang berkontribusi pada 10-20% kasus FLUTD pada kucing. Karena itu, mencukupi kebutuhan cairan adalah langkah pertama dalam mencegah FLUTD atau masalah urinary pada kucing. Pastikan juga si kucing selalu memiliki akses ke air bersih dan juga segar. Kamu bisa menggunakan water dispenser atau mangkuk stainless steel agar air tetap higienis dan menarik untuk diminum oleh kucing. Selain itu, wet food juga bisa menjadi sumber cairan tambahan karena mengandung kadar air lebih tinggi dibandingkan dry food, sehingga membantu menjaga hidrasi kucing dengan lebih baik. Yang kedua, caranya kamu bisa memberikan makanan khusus yang menjaga saluran urinary pada kucing. Misalnya, memberikan makanan kucing dengan label ataupun
makanan fungsional urinary care, di mana makanan urinary care memang diformulasikan khusus mendukung kesehatan saluran kemih kucing, termasuk menjaga keseimbangan pH urin untuk mencegah terbentuknya kristal ataupun batu di kantung kemih mereka. Jangan lupa juga untuk memberikan makanan ini sesuai dengan takaran yang dianjurkan berdasarkan berat badan kucing, yang biasanya informasi ini sudah tercantum pada kemasan produk. Pastikan juga jam makan kucing teratur agar kesehatan tetap terjaga dengan baik. Yang ketiga, sebaiknya kamu selalu bisa mengelola stres yang dihadapi oleh kucing. Yaps, betul banget. Stres juga bisa menjadi pemicu masalah urinary pada kucing. Oleh karena itu, penting banget nih untuk menciptakan lingkungan yang tenang, nyaman, dan juga aman untuk si kucing. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain menyediakan tempat tidur yang nyaman, rutin membersihkan litter box, serta menghindari perubahan mendadak di rumah. Misalnya mengganti jenis makanan atau memperkenalkan hewan peliharaan baru. Jika memang perubahan tersebut terpaksa atau perlu dilakukan, lakukanlah secara bertahap agar si kucing tidak merasa tertekan atau stres. Yang keempat, teman-teman semua bisa senantiasa mengajak kucing agar tetap aktif. Jaga aktivitas kucing secara teratur untuk menjaga berat badan ideal sekaligus mencegah obesitas pada kucing. Karena obesitas bisa menjadi salah satu faktor risiko yang mempengaruhi kesehatan saluran urinary kucing. Jadi, luangkan waktu untuk bermain bersama kucing, seperti menggunakan mainan interaktif atau sekedar bermain kejar-kejaran. Aktivitas ini tidak hanya menyenangkan, tapi juga bermanfaat untuk kesehatan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, ada baiknya teman-teman cat lovers juga mengenali gejala-gejala awal yang dihadapi ataupun yang diperlihatkan oleh kucing yang kira-kira muncul saat kucing terkena masalah awal urinary alias FLUTD pada kucing. Nah, yang pertama nih, ciri-cirinya adalah kucing mulai kesulitan untuk pipis alias buang air kecil, di mana kucing hanya bisa pipis sedikit-sedikit atau bahkan tidak bisa pipis sama sekali. Ciri yang berikutnya adalah kucing bisa jadi sudah kencing berdarah. Ketika kucing memaksakan diri untuk buang air kecil saat dia merasa kesulitan karena masalah urinary ini, saluran kemih yang tersumbat oleh batu ataupun kristal urin bisa terluka sehingga menyebabkan adanya darah dalam urin kucing. Yang ketiga, bisa jadi si kucing malah pipis di sembarang tempat. Hal ini dikarenakan kesulitannya kucing untuk pipis sehingga saat dia bisa pipis, dia akan sembarangan tempat untuk melakukan pipis alias buang air kecil. Selain itu, hal ini juga bisa jadi karena kucing mengira bahwa pasir di litter box-nya sebagai penyebab rasa sakit dan ketidaknyamanan saat dia buang air kecil, sehingga mereka mencari tempat lain untuk buang air kecil. Ciri selanjutnya, kucing menjilati area genitalnya secara berlebihan. Biasanya kucing melakukan ini karena mereka berasumsi dengan menjilati area genitalnya, maka rasa tidak nyaman atau rasa nyerinya bisa hilang. Dan yang terakhir, kucing terlihat gelisah, murung, nafsu makannya turun, dan terlihat lemah ataupun sakit. Jika sudah sampai tahap ini, teman-teman patut waspada, segera bawa kucing ke dokter hewan. Nah, teman-teman cat lovers, dari semua ciri-ciri tersebut, kita harus waspada dan senantiasa memperhatikan kesehatan kucing kita. Ingat, kalau sudah muncul salah satu ataupun beberapa dari ciri-ciri tersebut, segera bawa kucing ke dokter hewan untuk mendapati penanganan yang lebih tepat. Meskipun terdengar sepele, namun ternyata kurang minum alias kurang asupan cairan bisa menjadi masalah besar loh buat kucing di kemudian hari. Salah satu dampak yang sering terjadi adalah gangguan pada saluran kemih atau urinary tract. Jika tidak ditangani secara serius, kondisi ini dapat berkembang menjadi masalah yang lebih parah, seperti infeksi saluran kemih, pembentukan kristal urin, hingga batu kandung kemih yang berisiko membahayakan kesehatan kucing. Oleh karena itu, kita sebagai pemilik kucing penting banget nih untuk selalu memastikan kucing agar selalu minum dan mendapatkan asupan cairan yang cukup setiap harinya. Selain itu, memberikan makanan dengan nutrisi yang tepat seperti yang diformulasikan khusus untuk kesehatan saluran kemih ataupun urinary care juga dapat membantu menjaga keseimbangan pH urin serta mencegah pembentukan kristal ataupun batu di kandung kemih. Tak kalah penting nih, pastikan kucing tidak mengalami stres dan juga tetap aktif karena keseimbangan mental dan juga aktivitas fisik juga berperan dalam menjaga kesehatannya secara keseluruhan. Dengan perhatian dan juga perawatan yang tepat, kucing
kucing dapat terhindar dari berbagai masalah kesehatan serius, termasuk gangguan pada saluran kemih. Nah, kalau kamu mencari produk makanan kucing dengan klaim urinary care, kamu bisa menemukannya di Radio Kucing. Di sini, kamu bisa menemukan berbagai macam merek dengan berbagai macam klaim urinary care yang diformulasikan khusus untuk menjaga kesehatan saluran kemih si kucing secara optimal. Dan jangan lupa untuk selalu memantau kondisi si kucing secara rutin dan juga berkonsultasi dengan dokter hewan untuk memastikan kesehatan tetap terjaga dengan baik. Jadi, menjaga kesehatan kucing bukan cuma soal kasih makan. Yang penting mereka tenang aja, nggak gitu. Tetapi juga memastikan mereka mendapatkan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhannya, mencakupi asupan cairan setiap hari, serta menjaga agar mereka tetap aktif dan juga terhindar dari stres. Dengan perhatian yang tepat terhadap pola makan, hidrasi, dan juga kesejahteraan mentalnya, kucing bisa tumbuh sehat, terhindar dari berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan saluran urinary. Kalau kamu punya pertanyaan mengenai masalah kucing atau apapun itu yang ingin dibahas bareng bersama Radio Kucing, kamu bisa komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasi agar kamu gak ketinggalan review produk-produk terbaru dari Radio Kucing. Terima kasih semuanya. Bye-bye, Papa.